Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saya sudah beberapa lama berniat untuk melihat atau memberikan perspektif mengenai ini ya, Ustadz Zulkarnain El-Maduri. Saya mengatakan Ustadz karena musalamah lah ya, saya pernah lama di Muhammadiyah dan sebagai orang Muhammadiyah ya mau tidak mau mengakui beliau itu sebagai Ustadz. Jadi dari kacamata pandang Muhammadiyah pantas memang beliau itu disebut sebagai Ustadz. Ya karena kapasitas keustadan di Muhammadiyah ya seperti ini sudah jadi Ustadz begitu. Nah, dalam beberapa videonya itu beliau sangat kalau tidak dikatakan sinis, kritis lah gitu ya, sangat kritis terhadap Ustadz Adi Hidayat. Yang mana ini pun saya kritisi dari kacamata Asy'ariyah Maturidiyah, dari kacamata Aswaja. Jadi sebetulnya begini, tatkala kita melihat dari kacamata Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah dalam pengertian Asy'ariyah Maturidiyah terus dan bermadhab turunannya ke bawah itu, mau tidak mau ya orang yang tidak bermadhab ya akan kena kritik. Kemudian orang yang tauhidnya itu tidak jelas dalam pengertian tidak memakai dalil-dalil akli dari yang dihasilkan dari nazar menyusun muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra, itu pasti akan kena celak semua. Makanya bukan hanya Muhammadiyah yang kena celak, itu pasti dari sudut pandang Aswaja. Ya Persis di situ pasti akan kena. Kemudian Wahabi itu ya apalagi. Kemudian Mu'tazilah bakal kena. Syiah dalam beberapa permasalahan juga akan kena. Jadi akan kena semua gitu ya. Itu ya begitu adanya karena kita melihat itu dari perspektif ahlul haq, yaitu Asy'ariyah Maturidiyah. Cuman kalau dari perspektif Muhammadiyah, ya Adi Hidayat ini Ustadz Adi Hidayat ini tidak layak sekali untuk dikomentari begitu. Nah, makanya saya mau tanazul dulu nih. Saya mau merubah pola pikir saya mau mencoba ini apa sih bisa saya ini berpola pikir Muhammadiyah begitu. Karena saya tahu pola pikir Muhammadiyah karena saya lama di situ. Dan ini bukan untuk mengkritik Muhammadiyah karena saya udah agak pensiun lah kalau mengkritik Muhammadiyah itu karena dapat teguran sayang dari guru saya sendiri, makanya saya berhenti dulu begitu ya. Ya nanti kita lihat takdir lah untuk membuka kembali kritikan saya terhadap Muhammadiyah. Jadi ini bukan terhadap Muhammadiyahnya tapi perspektif ya sebagai warga Muhammadiyah, atau mau dikatakan mantan silahkan, cuman kartu anggota saya masih ada, saya masih dianggap warga Muhammadiyah itu. Jadi tanggapan kepada Ustadz Zulkarnain El-Maduri yang mengkritisi dari sudut pandang Muhammadiyah, itu yang berusaha saya lakukan. Dan ini video cukup lama, 57 menit, hampir 1 jam, yang mana itu tidak mungkin untuk direaksi semuanya, makanya saya speed up 1,5 kali, kemudian saya ambil bagian-bagian yang memang sekiranya bisa dikomentari begitu ya. Kita mulai dari sini. Seharian kemarin saya itu selalu diberondong pertanyaan berkaitan dengan sosok Ustadz Adi Hidayat. Ya terlalu banyak lah di antara netizen-netizen yang bertanya kepada saya, apakah itu dari kalangan Aswaja, dari kalangan manhaj salaf sendiri, dari kalangan ya Muhammadiyah, ya teman-teman anak itu kemarin semuanya bertanya itu. Termasuk ketika saya berbicara dengan mantan-mantan tokoh struktural di Muhammadiyah seperti Ustadz Tabrani, dan juga saya berbicara terbuka dengan siapa saja ya. Kebetulan kemarin saya datang ke PP Muhammadiyah. Jadi turut membicarakan masalah Ustadz Adi Hidayat ini. Nah itu ya. Jadi memang Ustadz Adi Hidayat ini berdasarkan informasi dari Ustadz Zulkarnain itu bermasalah begitu. Dalam pengertian bermasalah itu mendapatkan atensi lebih. Ya baik atau buruknya kita lihat nanti begitu ya. Kita teruskan dulu nih. Ya berbicara santai biasa. Kalau berbicara santai kan artinya tidak resmi ya, pembicaraan tidak resmi. Lebih banyak bercanda, lebih banyak guyon. Intinya itu pembicaraan sangat tidak serius tapi menggelitik.
Jadi sangat tidak serius tapi menggelitik. Mendorong saya untuk mengerahkan pikiran. Jadi pertanyaan-pertanyaan mereka sekitar Ustadz kan juga Muhammadiyah. Ustadz Adi Hidayat itu posisinya kan sudah tinggi di PP Muhammadiyah katanya. Kalau Ustadz sampai sekarang kan tidak duduk di struktur pusat. Saya bilang kepada beliau, itu bukan jaminan ya. Seseorang duduk di PP lalu bisa dengan mudah mengeluarkan fatwa atas nama Muhammadiyah. Kalau memang bukan dari Muhammadiyah, saya bilang seperti Nah, itu. sebentar. Di sini dulu kita berhenti ya. Mohon maaf tadi saya melihat HP itu karena mau memastikan namanya. Saya takut salah menyebut namanya. Zulkarnain betul ya. Nah, kita lihat dari mana ya. Bahwa perkataan beliau ini kan suka membanding-bandingkan tuh antara Uwah dengan yang bersangkutan ini. Ya, dan itu memang terjadi di dalam video-video sebelumnya. Kalau yang suka menyimak videonya siapa Gusani Uye itu pasti tahu. Kemudian saya juga kemarin melihat ada beberapa dialognya memang seperti itu di TikTok itu. Nah, kan pola pikirnya begini. Ustadz Zulkarnain, bukan M Sunusi itu ya, itu yang Wahabi ya. El Maduri ini, saya katakan El Maduri lah ya biar enak ngomongnya nih. El Maduri ini pola pikirnya itu tarjihi sekali. Jadi melebihi kita ya yang yang bermadhab nih. Kita itu yang bermadhab harus taklid kepada satu madhab, tetapi di dalam beberapa permasalahan yang sekiranya memang ada uzur, sulit untuk melaksanakan madhab yang kita istiqomah di dalamnya, itu bisa intikal ke madhab yang lain. Nanti coba tanya ke Muhammadiyah yang pola pikirnya itu seperti El Maduri ini, apakah mereka punya intikal atau tidak. Jadi tatkala misalkan ini tidak bisa dilaksanakan, kemana mau berpindah pendapat begitu. Jadi ini yang saya katakan ini tarjih rasa madhab begitu. Minimalnya untuk orang yang pola pikirnya seperti El Maduri. Dan saya rasa tidak semua Muhammadiyah pola pikirnya seperti El Maduri. Kalau saya waktu di Muhammadiyah pola pikirnya seperti beliau, saya tidak akan kenal sama Asy'ariyah sama sekali. Jadi memang sebagai anak didik Muhammadiyah, kita itu diberi kebebasan berpikir. Dan itulah corak yang diambil oleh Ustadz Adi Hidayat, oleh Uwah. Jadi coraknya itu sudah berpikir bebas saja. Kamu aji Quran sebanyak kamu, kemudian kamu pelajari hadis sebanyak kamu, kemudian tatkala kamu bisa ittiba, ya sudah itu, kamu ittiba saja. Nah makanya nanti coraknya itu Uwah ini ya, dia masuk kepada bermadhab tidak, masuk kepada pola pikirnya El Maduri ini pun tidak. Nah dan yang dikatakan El Maduri ini benar, jadi kita itu tidak bisa membandingkan di dalam Muhammadiyah itu satu satu kedudukan di dalam struktur Muhammadiyah secara hierarki seperti itu. Kalau ingat Pak Din Samsudin setelah beliau itu menjadi pensiun dari Ketua Umum Muhammadiyah, beliau itu kembali menjadi petugas ranting, kalau tidak salah ranting atau cabang lah. Kalau tidak salah ranting malah. Itu kan jomplang sekali ya. Saking militannya orang Muhammadiyah memang seperti itu. Jadi pengen terus ada di dalam organisasi sekecil apapun peran yang ditampilkan begitu, dan itu tidak bisa dinilai kecil. Dan saya mau memberikan perspektif lagi ya, bahwa banyak sekali warga Muhammadiyah yang aktif tidak di pusat tetapi di cabang, di wilayah, di daerah atau di ranting itu punya dampak besar secara nasional. Itu banyak. Di antaranya misalkan almarhum guru saya ya, Pak Mamak. Beliau itu salah satu orang yang bisa pendapatnya itu masuk ke Majelis Tarjih Pusat sampai disahkan, yaitu mengenai kembalinya tarawih kepada sholat biasa. Jadi dalam pengertian bahwa 4 rakaat itu dia harus ada tahiyat awalnya. Itu adalah salah satu ya kita katakanlah, karena saya ini tanazul jadi Muhammadiyah kan, itu ijtihadnya Pak Mamak begitu, sampai mengembalikan tarawih itu harus dilaksanakan dengan tahiyat awal. Nah itu bukan dari pusat, itu dari mana? Dari daerah. Bukan dari daerah ya malah. Iya dari daerah tuh, dari PD kalau tidak salah itu. Dari daerah Garut. Nah, jadi memang tidak bisa kita membandingkan hanya
dari struktural di Muhammadiyah karena sudah berbeda. Kalau di NU mungkin ya orang-orang yang yang lebih alim itu diambil statusnya lebih atas. Ya kalau di Muhammadiyah tidak. Itu bisa jadi yang di bawahnya secara skup teritorial itu lebih alim daripada yang di atasnya. Nah kalau mau misalkan beristidlal nih kita kesel sama El Maduri ini karena memang El Maduri ini kan tanpa kompromi tadi saya katakan itu tarjihi sekali. Udah ini tarjih aja. Malah kalau orang yang salah memahami akan mengatakan beliau ini Wahabi. Memang sangat mirip sekali dengan Wahabi begitu. Jangan tanya kenapa orang yang tarjihi itu Wahabi. Karena memang orang-orang di atasnya saya udah banyak yang Wahabiyah begitu ya. Nah itu sudah mau diakui mau tidak. Jadi pola pikir seperti itu. Kita kalau misalkan mau mengatakan kenapa engkau hai El Maduri bertentangan dengan UAH? Engkau kan hanya cabang nih. Kemudian UAH itu kan sudah di pusat. Ya nggak bisa dibilang seperti itu. UAH di pusat ya kebetulan karena memang domisilinya pun di sana lebih dekat begitu. Kalau mau istidlalnya nanti kamu kan gak hafal Quran, UAH kan hafal begitu kalau mau. Kamu kan gak hafal hadis sama nomor-nomornya, UAH kan hafal. Kalau mau begitu nanti istidlalnya. Nah itu kalau dilihat dari kacamata Muhammadiyah. Kalau dilihat dari kacamata Aswaja ya dua-duanya salah. Mau El Madurinya mau UAH-nya. Ya kenapa? Ya karena mereka bukan orang-orang yang bermadhab. Akidahnya pun kalau sebentar ya, kalau UAH itu akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah itu. Itu yang saya tangkap dari pembicaraan beliau ya. Entah beliau itu memang menyadari atau tidak itu adalah akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Cuman akidahnya UAH itu Asy'ariyah Maturidiyah. Akidahnya si El Maduri ini dia Wahabiyah akidahnya. Tanya Allah di mana? Pasti jawabannya di arsy. Hakikian. Muhammadiyah itu ada GBHN-nya. Seolah-olah saya bilang seolah-olah begitu. Tahu GBHN? Nah, GBHN garis-garis besar haluan negara. Kalau GBHM itu garis-garis besar haluan Muhammadiyah. Itu istilah saya. Jadi garis-garis besar haluan Muhammadiyah ini tidak semua orang bisa. Di Muhammadiyah itu terlalu banyak orang yang berpikir yaitu seolah-olah memang benar-benar Muhammadiyah itu. Tetapi mereka kalau lebih jauh ditelusuri itu tak lebih hanya dengan sekedar seorang Muhammadiyah belaka. Selebihnya tidak tahu apa-apa yang saya bilang itu. Saya banyak teman di pimpinan pusat Muhammadiyah itu. Nah sebentar ya, ini juga betul karena tidak semua orang yang aktif di Muhammadiyah itu dikader secara rapi ya oleh Muhammadiyah. Memang kadang-kadang begini ya, orang-orang yang dikader secara rapi oleh Muhammadiyah itu seperti mungkin beliau ini dari mulai tingkatan yang paling bawah itu sampai tingkatan yang paling atas. Saya sudah lupa lagi nama-nama pengkaderannya itu ya apa saja, lupa saya nama-nama pengkaderannya itu. Cuman memang pengkaderan itu ada. Yang rajin ikut pengkaderan itu bukan orang-orang yang sibuk. Jadi justru orang-orang yang alim. Coba tanya nanti sama UAH itu, beliau itu lengkap nggak tuh pengkaderan Muhammadiyahnya? Saya rasa nggak lengkap UAH itu pengkaderan Muhammadiyahnya. Jadi kalau misalkan Muhammadiyah secara organisasi bisa jadi memang betul apa yang dikatakan El Maduri ini, beliau lebih tahu daripada UAH. Dan bisa jadi memang beliau itu lebih tahu daripada orang-orang yang ada di atas beliau secara hierarki organisasi. Bisa jadi karena tadi saya katakan ya pengkaderan Muhammadiyah itu banyak sekali tingkatannya itu dan tidak semua orang itu punya waktu untuk mengikuti pengkaderan selama itu, seberjenjang itu, dan beliau mungkin salah satunya. Dan beliau yang paling memahami struktur keorganisasian Muhammadiyah, baik itu peran tarjih dan lain sebagainya daripada mungkin yang disebutkan yang lain, termasuk diantaranya itu pengurus-pengurus yang ada di pusat begitu. Cuman itu tidak menunjukkan kealiman dan itu tidak menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu benar dari standing point ahlul haq begitu ya. Bukan dari standing pointnya Muhammadiyah ya. Kalau misalkan Muhammadiyah yang jadi patokan, udah dia yang paling benar udah El Maduri ini. itu susahnya berorganisasi Muhammadiyah sekarang itu susahnya di situ. Tapi sampai hari ini mereka tidak tahu itu bagaimana sih Muhammadiyah yang sebenarnya. Nah. Banyak nggak tahu karena mereka masuk Muhammadiyah ini direkrut. Biasanya belum ada pertimbangan yang bagus lah dari pimpinan pusat tuh mau menggunakan parameter. Kadang-kadang koncoismenya itu nampak gitu ketika koncoisme, temanisme gitu. Ya, saya ini istilah baru saya, koncoisme, temanisme, nepotisme gitu. Nah itu. Jadi mereka ini berada di dalam belanga Muhammadiyah. Sebentar ya, memang betul seperti itu. Saya juga malah memiliki beberapa teman itu yang NU tulen gitu ya. Udah selesai selesai kuliah karena memang kebetulan
bekerja di institusi Muhammadiyah ya mungkin masuk kepada struktur Muhammadiyah. Memang seperti itu. Yang mana pengkaderan dari awal nggak ada. Jadi kalau misalkan El Maduri ini jadi Muhammadiyah, si paling Muhammadiyah, ya pantas karena beliau ini kesibukannya ya cuma di situ. Jadi kalau misalkan mau mempelajari ya, bukan berarti untuk dipraktekkan, bukan berarti untuk dianggap sebagai kebenaran. Tetapi kalau mau mengetahui Muhammadiyah saat ini faktanya bagaimana, ya tanya beliau ini. Siapa yang melanggar apa tadi GBHM ya garis besar haluan Muhammadiyah, siapa yang melanggar itu, siapa orang yang nggak tahu, beliau paling tahu dah ya. Itu apa yang saya lihat, dan orang itu tidak akan berkata sepede itu kalau dia tidak tidak yakin dengan apa yang dia bicarakan dalam perspektif apa yang dia bicarakan, yaitu tentang kemuhammadiyahan yang memang secara struktur keorganisasiannya seperti itu. Di pergaulannya setiap hari di Muhammadiyah, pergaulannya itu. Nah, tentunya ini tidak menjadi dasar bahwa mereka itu mengetahui Muhammadiyah. Itu tidak jadi dasar. Nah, sebentar ini bisa dilihat langsung terus begitu ya, karena memang akan banyak sekali muter di sini perkataan beliau ini. Kita lanjutkan dulu nih ke perkataan yang lain karena saya sudah meng-highlight beberapanya. Dulu saya itu pernah bertemu salah satu ketua majelis tarjih pimpinan daerah Muhammadiyah di Jakarta, salah satu ya di Jakarta. Jadi saya tidak sebutkan Jakarta mana gitu, Jakarta Utara, apa Jakarta Selatan, apa Jakarta Barat, Jakarta Timur, saya tidak menyebutkan itu. Tapi itu pernah terjadi. Jadi pernah terjadi di Muhammadiyah. Ketika saya ustadzkan sebagai ketua majelis tarjih, mengapa ustadz tidak menyampaikan tarjih Muhammadiyah? Lah jawabannya dia itu apa? Ini jawabannya. Wah, tidak pernah disampaikan. Dari masalah saja katanya. Ini sudah meninggal orangnya ya. Jadi orangnya sudah meninggal. Jadi tak perlulah saya angkat lagi itu cerita seperti itu. Nah sebentar, jadi ada orang ya dari salah satu pimpinan Muhammadiyah itu tatkala ditanya di dalam pengajian misalkan kenapa tidak menyampaikan fatwa tarjih Muhammadiyah. Kan ini orang Muhammadiyah sendiri yang ngomong, yang bertanya itu beliau atau yang lain ya. Malah menjawab ya buat apa dikeluarkan tarjih Muhammadiyah itu bikin ribut saja. Nah, beliau ini menertawakan sebagai si paling Muhammadiyah begitu ya. El Maduri ini menertawakan karena memang Muhammadiyah versinya El Maduri ini harus taklid kepada tarjih. Justru yang mana ya bagi saya yang kader Muhammadiyah yang memang di kadernya itu bukan untuk terus di dalam organisasi tetapi pola pikir itu sebetulnya pola pikir jumud. Apa bedanya begitu dengan taklid kalau begitu? Ini kan saya tanzil nih, lagi turun nih, lagi pakai pola pikir Muhammadiyah begini. Muhammadiyah itu Islam berkemajuan ya. Jadi kita itu harus punya pola pikir sendiri. Ya kita nggak boleh taklid dong. Kita kan harus ittiba. Ya, makanya kita ngafalin dalil-dalil tuh sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Itu kan kalau misalkan di Syafi'i cukup taklid kan? Kita itu cukup tahu rukunnya apa, kemudian syaratnya apa, yang membatalkannya apa. Kalau didikan Muhammadiyah minimalnya waktu saya begitu. Itu gak seperti itu. Kamu kalau takbiratul ihram itu dalilnya apa? Harus ada. Dalam pengertian hadisnya. Hadis takbiratul ihram. Hadis membaca Fatihah, hadis mengangkat tangan segimana itu kamu harus hafal. Karena kalau tidak kamu taklid. Sedangkan taklid itu jelek, nggak maju begitu. Ini pola pikirnya. Jadi ya kalau misalkan dilihat nih, yang paling sesuai dengan nafas Muhammadiyah itu Ustadz Adi Hidayat itu lebih sesuai karena beliau itu tidak taklid. Jangankan sama tarjih, itu sama Syafi'i aja nggak mau taklid, ya kan orang itu kan punya. Itu kan saya katakan ya sudah punya pola pikir sendiri begitu. Bagus? Enggak bagus. Cuman ya kalau kita lihat dari nafas Muhammadiyah sebagaimana kita itu dibentuk dahulu begitu untuk mengetahui perkara itu dengan dalilnya, ya nggak boleh taklid. Setiap warga Muhammadiyah yang ideal itu tatkala ditanya apa dalil kamu mengangkat tangan, apa dalil kamu mengangkat telunjuk, apa dalil kamu ruku, mengangkat tangan dulu sebelum ruku. Itu harus keluar, harus tahu. Bukan kata majelis tarjih itu mah kader Muhammadiyah yang gagal sebetulnya begitu. Kalau begitu jawabannya nggak boleh, kita itu harus tahu dalilnya masing-masing. Makanya saya katakan jadi Muhammadiyah itu dengan standar Muhammadiyah ya sulit. Udah masalah sulit lagi. Itu aslinya tuh. Kalau cuma buat taklid ke tarjih, ya mendingan taklid ke Imam Syafi'i atau ya kalau begitu pola pikirnya. Nah cuman dari perspektif organisasi
saya katakan nih, dari perspektif organisasi, perspektifnya El Maduri ini sudah benar begitu. Ya karena bermuhammadiyah itu ya bertarjih dari perspektif organisasi. Jadi kalau misalkan kamu itu berorganisasi, kemudian organisasi ini sudah punya satu majelis yang namanya majelis tarjih, kemudian kamu itu dakwah keluar, tidak mengeluarkan tarjih, malah mengeluarkan pendapat yang lain karena satu dan lain hal, kamu sudah tidak terlalu Muhammadiyah. Muhammadiyahmu itu sudah pudar begitu. Itu pola pikirnya Al-Maduri. Jadi udah berbeda kali ya. Ini pola pikirnya Al-Maduri begitu. Pola pikirnya Uwah itu lain lagi. Karena beliau itu harus ittiba, tahu dalil sendiri. Makanya kadang-kadang juga keluar dari pakem kebiasaannya orang-orang Muhammadiyah. Aswaja juga punya pakem sendiri begitu. Enggak, kamu harus bermadhab. Yang mana pada akhirnya kalau di dalam perspektif Aswaja itu salah dua-duanya. Karena si Al-Maduri ini malah taklid kepada tarjih. Uwah malah mengeluarkan pendapat sendiri yang mana padahal beliau itu bukan mujtahid. Maka Aswaja ini kamu harus taklid kepada salah satu dari 4 imam ini kalau memungkinkan, tapi taklidnya harus kepada satu. Kalau tidak bisa di dalam amal, kamu bisa intiqal. Ini posisinya Aswaja. Bagi Aswaja keduanya salah begitu. Bagi Aswaja ya mau tidak mau. Dan itu adalah ahlul haq. Itu adalah bagaimana cara kita itu melihat dari dulu. Salafus soleh kita demikian adanya. Karena bermadhab itu wajib. Itu posisinya ya, supaya kita itu punya perspektif nih. Jadi kalau misalkan saya menyalahkan Uwah itu bukan dari perspektif Muhammadiyah, bukan dari perspektif Aswaja. Kenapa saya melakukan hal itu? Karena Uwah itu sering juga menyerang perspektif Aswaja. Saya harus memberikan harus memberikan informasi penyeimbang. Kenapa? Karena jika demikian terus menerus, Uwah ini nanti disebutkan juga oleh Al-Maduri ya, kekuatan medianya bagus, itu bisa hilang tuh lama-lama. Bukan hilang ya, tertutup, tidak diketahui awam. Jadi nanti akhirnya jadi madhab Mang Dayat begitu. Itu sering saya katakan. Karena memang tidak pantas beliau itu jadi mujtahid. Tidak pantas. Tetapi yang jelas dampak sebuah perkataan itu akan mempengaruhi cara berpikir orang yang awam di Muhammadiyah. Nah. Itu bahayanya yang pertama. Yang kedua itu kalau dicermati, kalau ada orang majelis tarjih Muhammadiyah berbicara seperti itu, hanya akan menggambarkan ketidaktahuannya tentang tarjih Muhammadiyah. Yang ketiga, meremehkan majelis tarjih Muhammadiyah. Nah itu. Yang keempat, seolah-olah majelis tarjih Muhammadiyah itu tidak penting. Nah itu. Seandainya di organisasi Muhammadiyah itu tidak ada majelis tarjih dan tidak ada majelis tabligh, itu bukan lagi Muhammadiyah namanya. Bisa saja disebut yaitu organisasi Kosgoro. Wah itu. Ya kalau sudah tidak ada majelis tarjih, majelis tabligh tidak ada, nggak ngurus agama. Sudah dibikin saja partai Muhammadiyah gitu. Itu lebih baik. Nah itu karena memang Muhammadiyah itu kan organisasi yang Islam begitu. Jadi harus ada nafas Islamnya. Dan nafas Islamnya Muhammadiyah itu adanya di mana? Adanya di tarjih. Secara organisasi begitu. Jadi kalau tidak ada tarjih, tidak akan ada Muhammadiyah. Muhammadiyah akhirnya tidak bisa dibedakan dari PDI Perjuangan atau dari P3 begitu. Ya, nggak punya nafas Islam yang menyendiri. Itu makanya kenapa saya bilang Muhammadiyah ini punya madhab sendiri, madhab kelima. Uwah bukan tarjih. Jadi Uwah itu tidak terikat juga oleh tarjih. Wah ini sudah madhab ke-6. Makanya kalau misalkan secara usul fikih ini, tatkala orang ini dia tidak mau tunduk kepada salah satu di antara 4 madhab ini, senyatanya dan sejatinya mereka itu sudah mengeluarkan madhab yang baru. Karena perbedaan madhab itu bukan di dalam produk fikihnya, tetapi di dalam usul fikihnya. Yang mana coba nanti Zulkarnain ini ya, Al-Maduri ini akan mengatakan yang namanya Muhammadiyah itu dia punya manhaj untuk tarjih. Nah manhaj tarjih ini mana dikeluarkan? Nggak ada, karena itu bakal dikritik habis, nggak bakalan bisa. Coba kamu keluarin itu manhaj tarjih itu bagaimana? Di mana kita bisa mendapatkannya? Dari mana kita bisa mengaksesnya? Kalau sekarang misalkan kita mau membahas ya, bagaimana sebetulnya manhaj tarjih itu? Nggak ada. Mungkin di dalam diri mereka ada, di dalam internal mereka tadi pengkaderan terus menerus kan, terus sampai dia yang tahu dalam-dalamnya Muhammadiyah itu supaya dia jadi regenerasi, supaya terjadi regenerasi Muhammadiyah yang ideal sebagaimana yang DNA-nya sudah disuntikan, sudah dicangkokkan Wahabi dulu tuh. Ya, karena siapa Bahya Ahmad Dahlannya tidak. Kita punya beberapa versi tentang sejarahnya Bahya Ahmad Dahlan dan ada beberapa yang qot'i tidak bisa diganggu gugat. Ada yang beberapa yang memang dimasukkan. Ya, ini kan Wahabi sudah masuk sebagaimana sekarang NU tuh udah mulai dimasukin sama
si Imad tuh, cuman alhamdulillah masih gagal sekarang, nggak tahu besok lusa tuh ya bagaimana. Ini kan bisa saja dirubah DNA-nya. Ya namanya juga organisasi butuh sama duit begitu. Nanti bakal bisa ada ada power untuk masuk ke situ. Ya, dan ini bisa dilihat sensitif sekali Muhammadiyah itu kalau di dalam perkara-perkara seperti ini. Mereka nggak bakalan mau untuk dipinta misalkan mana manhaj tarjihnya, mana coba keluarin supaya kita bisa melihat apakah itu usulnya Syafi'i, apakah itu usulnya Maliki, atau memang itu punya usul sendiri. Usul siapa? Usul rame-rame begitu ya, nggak tahu. Tuh itu tarjih sendiri, itu punya usul sendiri. Uwah juga punya usul sendiri. Saya tuh kalau misalkan dengerin Uwah membahas fikih itu nggak karu-karuan, itu dari mana kok seperti itu? Seperti kemarin membahas membahas rukun dan syarat sholat, dari mana takrifnya nggak jelas, kemudian susunannya juga nggak jelas, apa yang dimaksud rukun dan apa sunnah abad sunnah hayat itu nggak jelas juga, karena beliau memang tidak terikat oleh salah satu di antara madhab ini, tetapi sok-sokan tahu kepada madhab yang lain, sok-sokan ngejelasin Syafi'i, ya pasti bakal salah lah begitu ya. Nah ini diambil sama Uwah nih, dia juga punya perspektif sendiri, yang mana seharusnya kalau memang misalkan dakwanya seperti itu, Uwah itu udah mendakwa jadi mujtahid aja. Dan kalau misalkan memang mendakwa sebagai mujtahid, dia keluarkan usulnya, dan usulnya itu harus distinct, harus berbeda sama sekali daripada usul-usul yang ada sebelumnya. Dan apakah itu bisa diterima atau tidak, itu syai'un akhar, sesuatu yang lain begitu, supaya kita bisa melihat secanggih apa sih begitu pola pikirnya Uwah itu. Nah, ini punya pola pikir sendiri. Imam Syafi'i punya pola pikir sendiri, Maliki juga sama demikian, Hanafi juga demikian, Imam Ahmad bin Hambal menurut sebagian juga demikian, yang mana akhirnya nanti produk-produknya ada yang kebetulan sama, ada yang berbeda. Nah kita yang tidak memiliki kecakapan lebih mendekati mereka pun tidak, apalagi melebihi mereka, kita diwajibkan untuk bertaklid. Kenapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakanlah olehmu kepada ahlinya apabila kalian tidak mengetahui. Dan ini permasalahannya nanti ada di dalam sifat mufti wal mustafti. Di situ nanti permasalahannya. Kalau ini diaji dari awal oleh Muhammadiyah dan Uwah paham betul mufti itu kategorinya bagaimana, saya rasa Uwah nggak bakalan berani juga keluar fatwa-fatwa dari ro'nya sendiri begitu, atau mentarjih kaulnya para ulama. Demikian dulu ya. Ini sebenarnya menarik, masih akan panjang sekali. Yang mau lanjut komentar di bawah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.